tapi dia membuat citra apa, image, gambaran baru. Orang miskin itu tidak punya harga diri. Tapi ini kalau kita mau afirmasi kan tidak mungkin ada itu harga diri itu. Artinya bahwa masa harga diri orang ditentukan oleh kaya dan miskin kan? Nah itu kan masuk dalam predikasi pada subjek. Kalau bicara predikasi itu berarti kalau hanya subjek predikat itu masih dalam tataran konsep. Tapi kalau sudah masuk di afirmasi berarti predikat pada subjek. Berkaitan dengan pembuatan citra itu adalah sebuah pembuatan saja, ya. Dia di dalam citra itu gambaran-gambaran yang sifatnya apa? Fantasi. Karena dari alam ya. Hayalan. Misalnya seringkali dalam pengantar epistemologi orang mengatakan kambing bermuka dua, ya. Kambing yang dia terima satu tapi dia buat citra baru. Pembuatan citra itu memang itu adalah sebuah daya dalam imaji. Misalnya tadi saya baca Carlina Supeli menulis tentang tingkat ketakutan COVID itu cukup meningkat berdasarkan Profesor Johnson dari Amerika, dikenal dengan Profesor Lockdown, karena dia yang menggunakan analisis matematis dengan asumsi dari mereka, kemudian mengharuskan negara lockdown untuk menghindari meningkatnya korban. Ternyata pada hasilnya lockdown itu lebih banyak membunuh orang daripada tidak lockdown. Dari hasil penjelasan Carlina Supeli dengan beberapa data yang dia ternyata lockdown itu lebih banyak membunuh orang, lebih banyak meningkatkan depresi daripada menggunakan kekuatan imun, ya. Sebagaimana Swedia kalau tidak salah hanya 4.000 meninggal daripada Amerika ratusan ribu kan, padahal dia sudah lockdown. Nah, artinya bahwa ada sebuah penggambaran pembuatan citra terkait corona ini. Coba teman-teman perhatikan itu citra-citra corona yang fantasi itu. Misalnya orang membuat corona, imajinasi dalam citra baru misalnya. Corona itu dia penyakit yang yang tingkat virus dalam membunuh manusia itu besar, ya. Padahal kalau dilawan dengan HIV lebih, sampai sekarang HIV belum dapat obatnya. HIV kalau kena itu dalam-dalam mati. HIV itu mau kamu punya kekuatan imun, kamu punya penyakit bawaan dan kamu punya tidak punya penyakit bawaan pun itu 90% bisa mati, ya. Tapi kalau corona yang penting kekuatan imun, tidak punya penyakit bawaan. Kalaupun ada penyakit bawaan pasti ada menunggul vaksin, dan dalam artian harus alat memang canggih, itu bisa selesai. Gimana dibangun? Corona itu adalah corona itu tingkat mematikannya sangat kuat, dan corona ini kalau kena manusia tidak ada yang hidup. Nah itu kan, itu namanya citra, itu fantasi. Dalam pembuatan citra ini masih dari unsur alam, makanya dari sifatnya fantasi dan hayali. Dan memang itu memang kemampuan kita kan membangun citra. Saya sudah banyak teman-teman punya tugas beberapa, tinggal teman-teman bangun citranya, bangun citra yang tidak punya fakta, tapi berdasarkan data yang teman-teman sudah buka ruang imajinya sedikit, kemudian dikembangkan lagi citra baru yang bertolak belakang dengan fakta.
citra itu. Bahasanya mengembangkan. Kambing berkepala 3, itu kan citra, itu kan citra. Kita belum menilai benar salah, nah citra saja. Bahwa kita menguji bahwa imajinasi kita memang agar supaya kalau kita membaca teori-teori misalnya teori sosial politik, kita bisa lihat, oh ini citra yang dia bangun. Faktanya begini, oh ini bukan rasional, tapi ini citra ini. Nah itu kan bisa dilihat. Karena kalau kita tidak bisa membedakan citra dan rasional, nanti kita terjebak. Citra ini logis. Kuda berkepala 3. Dari mana berkepala 3 itu kan sudah masuk dalam rasionalitas. Tapi dalam citra itu bangun saja. Membangun saja. Misalnya kalau teman-teman lihat misalnya misalnya perdebatan sains, agama dan filsafat, orang bangun citra misalnya. Di barat misalnya orang membangun citra, atau sampai sekarang orang tentang bahwa filsafat itu sesuatu yang hanya berdiam diri di idea. Citra. Jadi orang-orang filsafat itu kerjanya cuma merenung, itu orang bangun citra itu. Filsafat itu kerjanya orang merenung begini. Filsafat itu adalah orang-orang yang egois. Nah, itu bangun citra saja. Orang filsafat itu orang-orang yang kerjanya tiap hari berdebat, tiap hari tiap hari berdiskusi, itu bangun citra. Padahal juga ada faktanya orang filsafat itu yang memang bergerak. Tapi memang itu citra. Tapi misalnya citra, misalnya orang bangun, misalnya sekarang orang bangun citra berdasarkan undang-undang HIV. Orang-orang kemudian bangun citra. HIV itu dekat dengan HIV. Ya, itu mulai citra itu ya. Apa hubungannya HIV dengan HIV itu ya? Tapi memang orang bangun citra, itu citra itu. HIV itu kan apa? Haluan ideologi Pancasila ya. Kemudian dibilang HIV itu beda tipis dengan HIV, beda huruf saja. Satu V, satu P. Cuma beda, jadi hati-hati virusnya. Nah, jadi persoalannya cuma di virus. Satu ini virus komunis dibilang, satu virus yang sama-sama mematikan. Kemudian ada lagi membangun citra. Membangun citra misalnya ini usulannya PDI. Jadi PDI ini partai komunis. Jadi tagar tangkap Megawati ini semua adalah citra saja, pencitraan lah ya. Pencitraan itu kan tidak sesuai fakta. Pencitraan itu memang citra. Membangun citra. Seringkali orang membangun citra itu kalau dalam dunia politik misalnya, orang membangun citra itu biasanya sesuai keinginan massa. Orang sudah penelitian, jadi orang itu membangun citra itu dalam dunia politik memang orang membangun citra itu kan data itu kan sebenarnya dibangun citra berdasarkan data. Ini mereka tidak membangun data, kemudian persoalan-persoalan di data itu mereka membangun citra itu sebagai jawaban terhadap persoalan. Mau citra misalnya orang menderita di satu kampung, kemudian dia mau citra di spanduk, membantu orang sedekah, membantu sembako. Jadi citra dia itu seakan-akan jawaban bagi persoalan. Padahal citra itu ya bangunan-bangunan idea saja. Sekarang itu menarik di online. Misalnya sekarang PKI lagi, sampai sekarang orang bangun citra terus. Citranya selalu buruk ya, selalu buruk. Pada masa lalu, iya, tapi kita perlu. Tapi memang itu citra ya. Citra misalnya sekarang, misalnya dulu pembantaian, kemudian dibangun citra. Kalau komunis itu kalau dia berkuasa nanti kita semua jadi orang komunis. Kita tidak lagi sembah Tuhan. Nah itu namanya citra. Tapi memang begitu, kekuatan imajinasi. Lanjut. Bentuk-bentuk yang buruk, permainan jahat dan gambaran yang tak wajar, delusi dan halusinasi. Itu di citra itu. Fantasi, ilusi, delusi, halusinasi itu di sini semua nih, di citra ini. Kambing bermata berlian,
Itu mah kapan itu? Artinya dia sudah dalam citra ini dia sudah menyusun subjek predikat. Kambing bermata berlian. Tapi pada jiwa yang pasif dia cuma menerima kambing saja, berlian saja. Tapi dalam citra dia sudah bangun. Dia mulai gabungkan. Di sini memang menurut penjelasan ini memang di sini paling buruk sekali, sangat buruk di sini. Gambaran-gambaran yang serba delusi, ilusi, dan halusinasi dan lain-lain. Sini semua citra. Misalnya kalau kata Rocky, fiktif itu di mana itu? Fiktif itu kan masuk di halusinasi. Misalnya saya mendengar Fazlur Rahman dengan Rocky berdebat. Fazlur Rahman mengatakan presiden itu bapak bangsa, ya, bapak bangsa. Jadi kita ini sebagai anak bangsa. Jadi Pak Rocky harus bicara baik-baik, karena nanti kalau perkataan itu tidak sebagaimana faktanya nanti bisa kena penghinaan lah ya. Kemudian Rocky bilang bagaimana? Jangan samakan. Iya, dia Fazlur Rahman juga mengatakan kita harus hargai Pak Presiden ini karena bapak kita, sebagaimana kita hargai orang tua kan. Apa dia bilang Rocky? Jangan samakan Presiden dengan orang tua saya. Orang tua saya itu dipilih, tidak berdasarkan pilihan. Presiden dipilih berdasarkan 5 tahun. Seorang Rocky menanggapi proposisi, menanggapi contoh. Kan lucu-lucu nih Rocky. Tahu filosof apa nih? Filosof fiktif. Bukan detektif, fiktif. Nah, analogi itu kan hanya memudahkan ya. Bila dia tangkap analogi baru kritik analogi. Nggak kone-kone. Sebuah analogi dikatakan bahwa presiden itu seperti orang tua kita. Nah, kita harus hargai, bicara sopan, bagaimana gitu. Pada bilang Rocky, jangan samakan presiden dengan orang tua saya. Orang tua saya itu tidak berdasarkan pilihan 5 tahun, abadi. Presiden 5 tahun, jadi tidak bisa. Ini kan tangkap dicontoh, perdebatannya dicontoh. Ini kan sudah selesai itu nanti. Selesai. Jadi hal-hal yang sifatnya fiktif, ya. Fiktif itu di sini. Citra, membangun citra. Pengembangan yang kita dapatkan dari pasivitas jiwa itu dicitrakan hal yang baru. Dan itu memang kerja jiwa. Lanjut. Sebagai contoh, jika seekor anjing dipahami sebagai anjing kencing, buat lelucon atau sebuah tongkat dianggap sebagai seekor ular, maka inilah yang disebut citra atau gambaran. Iya, misalnya kayak Spiderman, celana dalam dipakai di luar. Gambarannya citra itu, nggak tahu siapa yang buat film itu. Ini otak dia terbalik-balik. Tapi memang itu citra kan? Citra. Misalnya kalau film barat itu, citra semua tuh. Bukan imajinasi, citra dia. Halusi, delusi di sini yang buruk-buruk. Misalnya tikus jadi dokter, itu tikus jadi dokter ini kan apa itu tikus jadi dokter? Kapan tikus belajar matematika? Kapan tikus itu belajar biologi? Tapi dalam film itu dia diterangkan dia sebagai dokter yang bisa menyembuhkan penyakit manusia. Semua dokter tidak bisa, cuma tikus yang bisa menyelesaikan persoalan penyakit paling akut dari manusia. Kacamata, ada yang ada yang kungfu pandai itu, Shifu ya. Ini kan ini apa? Ini citra semua ini. Sejak kapan tikus jago begitu? Tikus kalau dapat panah yang ada di dunia nyata, dapat belah-belah, patah-patah kan? Shifu ini apa? Kura-kura ya? Shifu ya, kura-kura. Kapan kura-kura naik bertapa di alam? Hidup lama dalam enggak? Tapi ini citra ya, gambaran. Kura-kura kan di air. Dia hewan amfibi, dia bisa tidur di darat tapi tidak begitu lama. Dikembangkan, dia bisa berkarate, dia bisa menyelesaikan persoalan, melawan manusia, lawan kejahatan. Ini semua cita, tapi kita nonton pada memang ini Shifu ini dari jauh. Cuma orang tulis
Sifu ini mulai kan terbangun citra manusia dalam merespon cita-cita orang yang buat film itu. Ganteng-ganteng serigala, citra itu serigala dibuat ganteng. Serigala itu ganteng pada serigala kan citra. Kemudian kita lihat pada serigala itu yang nyata apa? Sangat buas ya. Itu yang berdasarkan fakta itu. Di film ganteng, ganteng serigala ganteng. Jadi kita dibuat sebuah citra kalau ketemu serigala nanti itu dia ganteng. Jadi peluk-peluk aja, dia tidak puas. Kan berbahaya itu ya. Ini disuruh dengan citra ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali di dalam citra ini. Kalau dia ini tidak dibawa dalam ruang imajinasi kreatif, itu sangat berbahaya. Lanjut. Dalam keadaan tidur, ketika kekuatan imajinatif dipengaruhi oleh aktivitas organik yang terjadi pada tubuh fisik, maka pada saat itulah mimpi yang sering dilihat oleh banyak orang lebih bersifat citra dan fantasi saja. Nah ini yang sering kali kan. Nah, kalau dalam dunia psikologi itu kan sering kali kalau kemarin misalnya kita mengatakan jiwa itu dia punya dunia sendiri ya, organ. Kita bisa mimpi kan, mimpi. Nah, kan itu. Dalam dunia imaji, dalam pembuatan citra, Bakar Sadar membedakan ketika misalnya kita keadaan tidur, ketika kekuatan imajinatif dipengaruhi oleh aktivitas organik yang terjadi pada tubuh fisik, maka saat itulah mimpi yang sering dilihat oleh banyak orang lebih bersifat citra dan fantasi. Itu perlu atau kita kecapean misalnya, mainnya fisik kan, capek, lapar, kemudian tidur. Kan bisa kan begitu. Ada orang lapar tidur, kemudian di mimpi dia mimpi bakso. Saya mimpi bakso. Jangan-jangan ada rezeki datang, itu citra ya. Itu bukan dunia imajinatif itu. Itu fantasi dan ilusi. Artinya apa? Faktor material mempengaruhi psikologi dia. Kemudian dalam dunia itu dia munculkan citra yang dia inginkan. Artinya yang dia mimpi bakso itu sebenarnya itu dia dalam dunia nyata yang dia lapar dan dia mau cari bakso. Nah, jadi saya tidur itu kayak saya mimpi bakso. Ya memang karena dia lapar makanya, tapi aktivitas yang mempengaruhi organ-organ fisik mempengaruhi imaji, capek, lelah, lapar, sedih misalnya, hal-hal yang organik, fisik. Ketika dia mempengaruhi imaji dalam keadaan tidur kita yang muncul itu, menurut Ayatullah itu sebuah menurut Bakar Sadar Mullah Sadar itu semua citra, bukan imajinatif. Bukan imajinatif yang kita maksud dunia independennya, yang metafisikanya. Tapi ini memang ruang lingkup yang sangat berbahaya. Kalau kata ini buruk-buruk yang muncul. Lanjut. Hal ini terjadi ketika kapasitas imajinatif, apakah karena stimulasi eksternal ataupun karena ketiadaan kapasitas imajinatif itu sendiri, yang setelah memisahkan, mengaduk, mendistorsi, dan menggabungkan ulang bagian-bagian gambaran indrawi dari pusat penyimpanan, lalu menciptakan gambaran-gambaran itu kembali. Gambaran ini kemudian diproyeksikan ke indera universal dan terlihat seolah-olah terjadi di luar bagi orang yang sedang membayangkannya, atau bagi seseorang membayangkannya secara mental dengan menggunakan fakultas psikisnya. Ya. Jadi menurut Mullah Sadra, persoalan-persoalan itu sepertinya pada kapasitas imajinatif, kemampuan imajinasi dalam mentajarrud atau kemampuan imajinasi dalam mengolah ya, aktif ya, dalam membangun sebuah konstruksi tentang hal-hal yang diterima. Tapi menurut sini hal-hal yang bersifat fantasi dalam kehidupan kita itu stimulus eksternal, dan yang setelah
memisahkan, mengaduk, distorsi dan menggabungkan ulang bagian-bagian gambaran indrawi jadi dalam diri kita, imajinatif kita menggabung-gabungkan aja, menggabung tuh. Kita bisa menggabung gelas dengan HP, tuh. Menggabung-gabungkan semua, melepaskan sebagian, menambah sebagian kan bisa. Kita melepaskan sebagian pada fakta, kemudian mengambil pada fakta lain untuk sempurnakan. Itu namanya menggambarkan dan mendistorsi fakta. Misalnya ini gelas, kita ambil hanya sebagiannya, mendistorsi. Kemudian sebagian yang kita buang kita ambil pada sebagian lain, kemudian kita tempel. Itu namanya mendistorsi fakta, dan memang itu sebuah pembuatan citra. Dan kalau dia bertahan di sini, itu karena kata Sadrian, ini karena kita tidak punya kapasitas imajinatif. Tapi mungkin semua orang bisa membuat citra, mendistorsi, menyusun ulang, menggambarkan ulang. Tapi satu hal yang bisa menjadikan pembuatan citra ini tidak berkembang dan jatuh pada fantasi, ilusi, halusinasi semata, itu karena kapasitas jiwa yang tiada. Kapasitas jiwa ini berkaitan dengan daya aktif. Kapasitas jiwa berkaitan dengan alam ide. Tapi sebuah citra yang dibangun pada diri kita itu memang tidak utuh realitas itu. Gambaran-gambaran yang kita bangun pada pikiran kita itu memang pada hal-hal tertentu kita mengambil sebagian, tidak seluruhan. Tapi ada juga keseluruhan kemudian kita gabung. Tapi ada juga sebagian yang lain kita pindahkan ke realitas lain, sebagian lain kita ambil pada gambaran lain kemudian kita gabungkan. Citra yang kita buat itu berhenti, ya, tidak mengalami sebuah proses yang lebih dan berhenti di sini, dan kemudian ini mempengaruhi diri kita, baik dalam tindakan kita, kemudian dalam pikiran kita, aktivitas jiwa kita. Kata Sadrian, ini memang sebuah daya, kapasitas imajinatif itu mungkin bukan tidak ada, tapi mungkin melemah sehingga dia tidak begitu aktif merespon citra ini, mau diarahkan kemana citra ini, karena dari hal-hal yang pasif menjadi ide primer kan, kemudian ide primer ini kemudian dibuat citra. Tapi kalau kita lihat pada pembuatan citra ini sebenarnya adalah sebuah peningkatan jiwa, peningkatan imaji. Dari ide yang sederhana itu menjadi ide yang kita katakan ide yang rumit, karena dia mulai menyusun dan mendistorsi. Apapun itu, apakah halusinasi, dia tergabung dalam sebuah gambar-gambar yang dibangun oleh pikiran. Pada pembuatan citra ini dia sudah mengalami perkembangan. Kalau ada tidak memiliki daya imajinatif yang lebih, maka ini akan berhenti di sini. Tapi gambaran ini sudah menunjukkan bahwa memang kapasitas jiwa itu meningkat. Kalau tidak ada kapasitas jiwa, daya yang efektif atau yang aktif, maka dia akan berhenti di sini, kemudian dia kirim ke mana? Indra universal, ya. Jadi pikiran kita semua nanti yang dipenuhi pada pikiran kita semua murni citra, bukan pengetahuan. Bukan hal-hal yang memiliki realitas, bukan pengetahuan. Dengan kemampuan daya harus dimiliki, sudah ada, cuma bukan sekedar bahwa kita punya daya dalam jiwa kita, tapi lebih pada bagaimana daya itu diterapkan, kan? Secara ontologis manusia punya daya berpikir itu, tapi dia tidak berada pada sebuah aktivitas yang dilatih sehingga daya yang besar itu tersimpan ataukah tidak disadari oleh individu yang memiliki imajinatif, subjek yang punya citra itu, yang ada gambaran-gambar
di pikirannya, sehingga ini tidak bertransformasi terus. Karena memang fungsi begini dalam diri kita, dalam imajinatif kita, fungsinya memang di wilayah kepasifan, wilayah hanya membangun citra, keaktifan, tapi keaktifan yang sifatnya negatif, ya. Aktif yang negatif kan aktif yang bertolak belakang dengan akal, ya, citra. Tapi dari perbuatan citra itu tergambarkan memang orientasi jiwa naik ke atas. Tinggal ada daya yang efektif terhadap jiwa untuk mentransformasikan dia lagi. Lanjut. Mulsatra menyebut keadaan ini sebagai permainan fantasi dan desepsi atau tipuan. Fantasi dan desepsi ini bisa jadi memiliki nilai kognitif, tetapi bukan seperti yang disebut dalam tradisi literatur barat yang menyebut keadaan ini sebagai imajinasi kreatif. Oh, ulang. Mana? Bisa ulang. Mulsatra menyebut keadaan ini sebagai permainan fantasi dan desepsi atau tipuan. Apa nama? Seringkali pada titik ini orang berhenti. Itu kalau teman-teman dia orang imajinatif, ya. Novel-novel biasanya tuh imajinatif, ya. Novel. Ada sepupu saya, dia menulis novel. Itu cuma satu cerita saja, itu diputar-putar sampai 300 halaman. Nah, cuma cerita satu, dan kalau kita tulis dalam satu paragraf sudah cerita itu. Sekian, sudah selesai cerita itu. Cuma mungkin intinya satu halaman begini, tapi dibuat bertemu titik nol, bertemu di jam mulai kan fantasi itu. Novel-novel yang tidak punya yang tidak punya kekuatan daya imajinatif, nanti terakhir cuma berhenti di fantasi. Terutama novel-novel anak-anak muda itu. Kalau dunia sopi menarik, ya. Dunia sopi itu bukan fantasi memang. Tertutup filsafat, kemudian dia imajinasikan. Tapi di novel-novel anak muda itu banyak sekali fantasinya. Pembuatan citra. Dia ini bertemu dengan si B. Tiba-tiba konek cerita sampai jam 12 malam. Kemudian mereka dua berpisah. Saya bertukar HP. Di jam 7 pagi, di jam 5 subuh mulai nada dering HP berbunyi. Mulai buat begitu. Putar apa semua ini. Tapi memang artinya bahwa kemampuan imajinatif itu sebenarnya bukan disebut dengan kreativitas imaji. Ini tipuan di sini banyak. Kalau di barat ini mengatakan ini imajinatif kreatif imajinatif. Tidak. Menurut Mulsatra ini tipuan, bukan kreatif imaji. Ini tipuan ini. Ini nanti dalam teori kreatif imaji di sini iblis bermain-bermain. Dia membolak-balikan kita ketawa, iblis ketawa. Coba teman-teman cari buku Ibnu Arabi, penulis Henry Corbin. Judulnya Sufisme. Enak kalau orang barat menulisnya. Sufisme. Lumayan lah. Tebal begini. Ini penulisnya itu Henry Corbin. Sama teman-teman cari buku imajinatif kreatif Ibnu Arabi, tapi penulisnya itu Ibnu Arabi sendiri. Kalau satu Sufisme itu penulisnya Henry Corbin, barat, ya. Henry Corbin. Saya kurang tahu dia sekarang mualaf apa tidak. Yang kedua, teman-teman cari imajinasi kreatif Ibnu Arabi. Penulisnya Ibnu Arabi yang diterjemahkan. Teman-teman lihat yang dimaksud dengan kreativitas imaji itu. Kalau di Eropa ini disebut dengan kreatif imaji ini begini. Mulai kan lihat teman-teman lihat itu. Dia film apa? Bollywood apa? Kalau Amerika apa? Kalau India kan Bollywood, ya. Kalau Amerika Hollywood, ya. Imajinasi mereka tuh. Wah, selalu menang Amerika kalau perang. Citra, dia buat citra itu. Citra. Jadi dia menang di media. Jadi realitas dapat tembak-tembak dari Hizbullah. Itu namanya citra, penggambaran dia bangun, image, ya. Dia membangun. Sehingga kita sekarang itu kata Soekarno mental inlander dengan Amerika. Sudah kan? Menurut siapa saya lupa. Penulis dia mengatakan dunia sekarang itu
anak-anak intelektual, cita-cita mereka negara impian satu, Eropa dan Amerika. Karena ada sebuah citra dibangun. Itu bebas saja untuk kuliah dan pengalaman kan menarik. Sebagai sebuah keilmuan itu menarik untuk dijelajahi dunia-dunia itu. Ini citra, menurut ini tipuan. Ini bukan tempat kreatif. Tempat kreatif itu sebentar muncul daya, baru dia kreativitas imaji. Nah, itu kreativitas itu bisa bekerja itu ketika ada daya aktif yang positif, baru bekerja itu imajinatifnya. Dan memang kreativitasnya itu, nah itu dua buku itu teman-teman bisa melacak kreativitas imaji. Lanjut. Fantasi desepsi ya. Fantasi dan desepsi. Coba baca di bawah. Anunya 23 itu. Oh, tidak, lanjut. Fantasi dan desepsi ini bisa jadi memiliki nilai kognitif, tapi bukan seperti yang disebut dalam tradisi literatur barat yang menyebut keadaan ini sebagai imajinatif kreatif, yang merupakan fakultas non-diskursif yang melahirkan banyak wawasan artistik dan kreativitas saintis. Iya, kalau di Eropa tuh begitu. Ini yang mereka anggap inilah kreatif imaji, sehingga mereka membangun peradaban mereka. Eropa membangun peradaban Eropa itu dengan sebuah kreativitas citra ini. Mulai dari bangunannya, itu kalau teman-teman perhatikan dunia sains bukan dunia sini, artistik ya, arsitektur Eropa, teman-teman lihat itu kurang sekali makna filosofis ya, kurang sekali, sangat kurang. Kalau kata siapa kata Hussein Nasir, masjid ini, masjid tanda kutip, masjid Eropa ini mungkin disinggung Turki kalau saya salah. Masjid Turki ini Eropa paling tidak sudah bukan lagi masjid. Dia seperti masjid rasa pabrik. Dalam artian bahwa imajinasi yang dia bangun, citra yang terbangun itu, masjid ini kalau dalam tradisi keislaman orang salat itu pasti saling mengenal. Selesai salat kan pegang tangan. Itu disebut dengan tradisi dalam dunia Islam, dalam filosofi masjid. Artinya ada masjid itu kan perkumpulan rumah masyarakat, rumah umat, di dalamnya ada rasa sosial. Tapi sekarang tidak, selesai masuk masjid salam kiri kanan keluar. Ini kan seperti pabrik ya, kerjanya keluar. Jadi orang di dalam masjid itu tidak saling kenal. Kamu dari mana? Tidak ada saling kenal. Sekarang yang penting salam kiri kanan sudah keluar. Apalagi kalau sendalnya itu baru di luar, cepat pada keluar. Itu ada sebuah citra ya, tapi dalam hal-hal tertentu menarik, hal-hal tertentu menarik. Cuma sekiranya dipertahankan, itu bisa berefek pada kondisi jiwa kita karena murni fantasi dan memang realitas-realitas terkait dengan ini tidak ada. Coba kita melihat misalnya citra yang dibangun dalam dunia, dalam teori sosial misalnya, antara negara dunia ketiga dan negara adidaya. Apa yang dipasang di citra di negara dunia ketiga? Keterbelakangan, tempat penyakit, orang busuk lapar, semua dibangun citra itu. Coba teman-teman perhatikan Eropa, negara maju, sejahtera. Padahal di Amerika juga tidak rasis. Padahal di Amerika juga banyak rasis. Eropa juga banyak orang miskin. Bahkan kalau di Amerika itu ada disebut ada satu kampung yang itu memang pengemis di dalam, di terowongan. Ada dalam. Tapi citra dibangun ya. Citra dibangun. Oh, itu teori citra itu banyak sekali dalam dalam teori-teori yang berkembang sekarang, budaya dan lain sebagainya. Dunia Eropa maju besar. Sekarang baru 2 bulan, berapa 3 bulan Indonesia dikatakan negara apa? Negara maju ya? Apa negara maju? Dan kondisi begini negara maju. Bagaimana kok tidak salah itu? Jadi negara dunia ketiga pernikahan dunia ketiga di Indonesia dicabut sama Donald Trump.
Kemudian dikatakan negara maju. Apa yang maju? Apa yang maju yang begini-begini? Huru-hara begini ya. Teknologi tidak ada, sains tidak berkembang. Sekarang ini orang cuma bicara PKI komunis. Orang tidak pernah berbicara sains. Tidak ada Indonesia. Negara maju. Artinya apa? Citra ya. Itu namanya pembangun citra. Seringkali citra itu kelihatannya memang logis. Tapi dalam kelogisannya itu, menurut Mullah Sadra, dia menjadi hal yang buruk karena kita tidak sadari bahwa ada sebuah kapasitas yang aktif untuk menjadikan dia lebih bermanfaat, menjadikan dia lebih tinggi nilainya. Tapi pada hal-hal yang sifatnya citra itu dalam makna kognisi iya, kita bisa berkembang berjalan nalarnya, imajinya. Tapi dalam dunia filsafat, persepsi, karena kita kan berbicara teleos di realitas. Ya kalau teleos itu dalam citra itu semua fantasi, kambing bermata kuda, teman-teman bisa cari teleosnya itu kambing bermata kuda di luar. Teman-teman bisa mencari kambing berkepala dua, bermuka panda. Teman-teman cari aja. Itu nanti teleos kita nanti kembali ke pikiran. Makanya sangat sulit ya, sangat sulit. Tapi dalam nilai kognisi otak mungkin iya. Tapi dalam sebuah imajinasi kreator ya, kreatifnya itu tidak bisa dikategorikan dia sebagai imajinasi yang menghasilkan sesuatu yang baru. Karena ini tidak baru. Misalnya kemarin kita katakan sini gambarannya kuda. Di sini kita bilang kuda kambing, kuda kepala batu, ada itu ya, semua dari sini kan. Mau kita bilang dalam pikiran kita kuda kepala batu, kuda dan batu itu punya fakta. Walaupun dia tidak menyatu bahwa kuda dan batu kuda berkepala batu di luar, tapi kuda dan batu itu punya fakta ilmiah. Maka apa yang dikembangkan pada citra itu sebenarnya tidak hal yang bukan hal yang baru. Nah, kita dalam batu ada, kami juga ada. Maka dalam Sadrian, filsafat Islam paling tidak khususnya Sadrian, itu menolak yang disebut dengan citra ini begini apa? Disebut dengan kreativitas ini tidak bisa begini. Ini lebih dicocokkan dalam sebuah non diskursif. Lanjut. Fantasi dan desepsi di sini bukan pula tempat manifestasi alam ide yang disebut dan dibuktikan oleh Mullah Sadra dan visioner lain seperti halnya filosofis Barat Emanuel Swedenborg. Masalah ini baca bawah dong. Footnote. Seorang filosof dan penginjil dari Swedia, lahir tahun 1688 dan meninggal pada tahun 1772. Di dalam bukunya Hierologi yang ditulis pada tahun 1741, dia menjelaskan suatu doktrin korespondensi untuk menggambarkan suatu hubungan antara tubuh dan jiwa, serta antara alam lahiriah dan alam spiritual. Juga dengan merujuk kepada kitab Injil, dia menggabungkan antara rasionalisme Kartesian dan empirisme Luke, menjadi filsafat alam yang terlihat di dalam keharmonisan mekanisme alam, seperti yang ditulisnya di dalam Spiritisme Belum Revelation. Iya, jadi mereka mulai menemukan ya, kalau ini menurut Sadrian, kalau dikatakan bahwa citra itu dia tidak bisa menjadi manifestasi alam ide ya. Fantasi dan desepsi jadi sini bukanlah pula tempat manifestasi alam ide. Artinya ini bukan tempat manifestasi alam ide. Dia hanya pembuatan secara sepihak oleh individu dalam aktif negatifnya dalam membangun sebuah kerangkanya. Menurut Sadrian misalnya berkaitan dengan yang disebut dengan imajinasi kreatif itu adalah sebuah konsepsi gagasan yang ditemukan di dalam jiwa manusia
dengan sebuah keaktifan akal aktif yang di sini dibahasakan tadi filosof, yang dapat menghubungkan antara jiwa dan raga. Itu disebut dengan imajinasi kreatif. Sekarang kita masuk pada itu, melihat imajinasi kreatif dan alam ide. Dia secara harapan. Belum kita bahas. Baca. Imajinasi kreatif dan alam ide. Hierarki tradisional wujud di dalam filsafat Islam yang dirujuk oleh Muhammad terdiri dari 3 alam. Ya, oke. Sebelum itu, ada pertanyaan tadi, citra, pembuatan citra. Jadi kita membuat citra sesuka yang kita mau. Yang penting ada alam dan informasi-informasi alam sebagai pasivitas yang diterima sebagai sebuah ide primer. Citra itu berarti di atasnya sedikit. Buat saja. Syawal Raja Norwegia. Buat saja. Itu namanya citra itu. Ada Syawal, ada Raja Norwegia kan? Digabungkan saja. Syawal Raja Norwegia. Tapi kalian cari Syawal Raja Norwegia tidak akan ketemu. Namanya buat begitu ya. Kita buat saja. Kalau kita sudah frustasi dalam kehidupan, begitu saja hidup dalam citra itu. Emon menantu Jokowi, buat saja. Itu namanya citra ya. Itu namanya citra begitu. Ini namanya pembangun citra begitu. Ini namanya citra. Jadi itu bukan kreativitas imaji, itu namanya citra. Ini masih dalam aktif yang tidak produktif ya. Tapi memang seringkali kita berhenti di sini. Dan ini termasuk kasar. Kalau ada yang halus itu kita bisa tidak tahu itu bahwa itu seakan-akan itu citra. Apa yang paling halus misalnya? Joker itu. Joker ya. Joker itu banyak dia bangun istilah-istilah itu. Citra mereka banyak tuh. Misalnya orang baik itu orang buruk adalah orang yang tidak mendapatkan apa begitulah. Orang buruk itu adalah ada bahasa begitu ya. Itu citra semua dia bangun itu. Itu bukan rasional sama sekali, tidak ada orang buruk adalah orang yang tidak diberi kesempatan berbuat baik, atau orang buruk adalah orang yang lahir di begitu. Itu citra semua. Tapi orang bagikan terus hoax itu, bagikan terus itu nalar itu, kemudian masuk lagi sudah. Sekarang orang punya cara membangun citra begitu. Orang buruk adalah orang yang setengah kebaikan. Jadi kalau baik itulah keutuhan dan buruk itu berarti setengah kebaikan. Ya masuk akal. Dan itu semua adalah citra saja. Kenapa dibilang setengah kebaikan? Karena di orang itu ada setengah baiknya, ada setengah buruknya. Makanya kalau orang baik itu kan totalitas, dia dalam dirinya baik. Kalau orang buruk itu setengah baik, setengah buruk. Maka yang dimaksud buruk adalah setengah kebaikan. Jadi tidak ada yang buruk, semua itu baik. Ya? Karena setengah baik. Jadi keburukan itu baik yang tidak utuh. Nah, itu baik tidak utuh. Itu citra ya. Coba teman-teman. Keburukan adalah baik yang tidak utuh. Oh iya. Kalau kebaikan itu totalitas, ya, totalitas kebaikan. Tapi kalau keburukan baik yang tidak utuh. Jadi ada serempet terbuka jalan aneh-aneh. Begitu. Joker ini aneh-aneh saya buat ini penjelasan ini. Tapi itu model-modelnya. Jadi pembangun citra saya dalam kehidupan kita itu banyak sekali yang kita bangun citra. Tapi kalau anak-anak kecil memang dibangun citra-citra dulu. Itu misalnya kalau ada sedikit anak-anak kecil itu, kalau dia menangis misalnya, kita kepalanya terbentur di dinding. Oh jago. Ini memang sakit kok. Jago. Supaya dia jangan menangis kan? Karena dia membangun citra. Padahal besar-besar dia bilang, bagaimana dia sakit? Memang sakit benturan ini kan? Tapi anak kecil biasanya jika kepalanya terbentur atau dia jatuh atau bagaimana, yang kita juga takut dia menangis,
jago tepuk tangan. Ini kan citra, pembangunan jadi di pikiran anak itu kalau jatuh lagi jago, jatuh lagi jago. Jadi ketika dia terbentur sudah, maka terbentur dianggap dirinya makin jago karena sudah terbangun citra. Ini kan fantasi ya, halusinasi nih. Masa terbentur pikiran kita bilang itu jago, yang ada tuh memang sakit. Tapi anak kecil mah dunia percitraan, citra, membangun halusinasinya. Nanti pada umur kata Imam Khomeini, di umur 7 tahun kedua baru mulai dilepaskan citra-citra yang di umur 7 tahun pertama. Dilepaskan lagi. Di 7 tahun ketiga itu lagi mulai dilepaskan total. Kita ini terlalu banyak citra, orang tua tidak, orang tua kita ini 7 tahun pertama tambah citra, kedua tambah juga citra, ke 21 dia tertahkik. Jadi kita hidup dalam citra-citra ya. Kata Imam Khomeini mengatakan, kalau ada anak umur 21 tahun dia masih kurang ajar, itu orang tua tidak usah tanggung jawab, itu biar Tuhan kasih azab. Nah, jangan. Tuhan kasih azab. Karena di umur itu sebenarnya orang sudah tidak aneh-aneh. Di tahun pertama bangun hayalannya, kedua lepas, ketiga jadi manusia kan? Kita tidak bisa. Umur 21 sekarang kita tambah aneh. Jadi ukurannya kata Imam Khomeini di titik 21 ya. Artinya bahwa akal orang itu hidup di titik itu. Ya. Sekarang teman-teman sudah umur berapa? 21 lebih ya sudah. Istiqomah sudah. Berdoa ya. Berbanyak doa. Kita mau ulangi kayaknya sudah frustasi ya. Kita berdoa saja. Hanya harapan yang paling penting doa. Itu perhatikan citra ya. Memang citra. Ya. Ini dalam pembangunan citra apa yang berkaitan dengan waham? Ini kan masih gabungan. Sebentar kalau waham lagi nanti di sini. Kalau waham itu dia sudah menjadi kayak misalnya kalau kita mengatakan kambing berkepala kuda. Kambing berkepala kuda ini dikatakan apa? Siluman. Siluman. Ini sudah waham siluman. Siluman itu bisa dikenakan ke banyak hal, tapi masih partai logis. Oh, itu siluman itu. Siluman. Tapi kalau masih kain berkepala dua, itu kan masih unsur-unsur alam, dan itu masih berbentuk pada objek kambing dan kuda. Tapi kalau bilang siluman, berarti siluman A, siluman B, tapi masih dalam bentuk-bentuk partikular. Itu naik dia lebih logis. Kalau kita bilang kambing berkepala dua, imajinatif. Citra. Oh itu kalau saya mengatakan siluman. Gambarnya lebih banyak kan? Siluman. Nah, siluman itu apa? Satu, matanya keluar. Banyak sekali model-model siluman. Tapi waham di sini dia lebih, karena ini kan masih membangun citra. Kalau waham itu dia dalam bahasa artinya waham itu dia masuk pada wilayah kelogisan yang dalam bahasa kemarin dia sifatnya partikular, universal tapi universal palsu. Masih ada partikularitasnya yang kalau kita afirmasi di luar itu kena realitasnya, tapi dia masih bersifat objek. Kalau saya mengatakan gelas A, B, C, gelas, itu namanya waham. Ada faktanya ya, tapi dia masih berlaku partikular. Gelas plastik, gelas itu namanya wah. Saya tidak mungkin mengatakan gelas ini di HP kan. HP juga saya mengatakan HP. Saya tidak mungkin mengatakan bahwa ini adalah HP. Begitu juga sebaliknya. Itu namanya masih sifatnya waham. Jelas universal. Tapi gelas itu masih berlaku pada setiap individu. Bagaimana yang berbeda individu? Itu tidak bisa berlaku. Tidak bisa berlaku. Itu waham, kategori waham gitu. Rasional memang, logis.
Tapi memang dia masih membawa unsur-unsur alamiah. Yang sifatnya, perhatikan, waham itu masih partikular. Misalnya manusia, ya, manusia A, manusia B itu waham. Manusia kan? Saya manusia. Ba, B, C. Manusia kan saya masih afirmasi di mana? Di Sawal, di saya, di Agus dan lain-lain. Itu masih waham. Logis itu ya? Logis. Tapi masih waham. Kalau manusia dalam akal itu apa manusia itu? Sudah bukan lagi berlaku di Sawal. Tidak. Pasti dia mengatakan manusia dalam akal itu misalnya jatuh pada perbuatan moral baik dan lain sebagainya. Itu analogi contoh dalam waham. Makanya kita mengatakan manusia kan universal, ya, universal. Tapi kalau saya mengatakan manusia A, manusia B itu namanya waham. Bagaimana dengan misalnya saya mengatakan manusia dengan kambing, manusia dengan kambing. Kalau kita mengatakan dia adalah hewan misalnya, maka hewan ini hanya berlaku pada manusia dan kambing. Tidak bisa berlaku selain itu. Kalau nalar di akal itu dia berlaku keseluruhan. Misalnya kalau kita pakai teori misalnya cinta, teman-teman bisa cinta batu kan? Cinta batu. Cinta ini bisa cinta mana lagi? Mencintai kambing, mencintai semua. Cinta itu bisa berlaku di seluruh objek yang ada dalam semesta. Bahkan sampai tidak ada objek itu bisa dipredikasi cinta. Tapi kalau kita mengatakan hewan itu berlaku pada apa? Manusia ataukah yang selain manusia yang masuk kategori itu? Selain itu batu tidak bisa kategori hewan. Nah itu contoh dari model-model waham. Tapi kalau masuk dalam teori akal itu dia berlaku keseluruhan objek, seluruh objek. Jadi tapi paling banter itu waham itu berkaitan dengan hal-hal yang logis yang masih predikasinya itu sifatnya partikular. Kalau dia sudah masuk pada akal itu seringkali dia menjadi titik pusat akal itu. Misalnya orang dalam akal itu orang seringkali mengatakan wujud, nanti kan semua ada berlaku. Apalagi cinta, kasih sayang, nah itu kan bahasa-bahasa akal. Dia tidak berpihak di mana-mana. Tapi kalau kita masih mengatakan bahwa misalnya yang masuk Islam itu, yang masuk surga itu hanya orang Islam, itu masih bahasa waham itu, bahasa waham. Itu logis ya, masuk surga hanya orang Islam, itu waham. Kalau dalam akal ya masuk surga itu orang berbuat baik. Siapa yang berbuat baik? Surga. Nah itu. Siapapun itu, hewan termasuk masuk surga. Tapi kalau hanya orang Islam dan itu bisa. Bahkan dikatakan membagi-bagi hanya kepada orang tertentu itu dalam kategori wahmiyah. Itu dia logis, itu logis. Tapi dalam realitas itu seringkali ditolak oleh akal. Seringkali kalau di realitas itu dalam wahmiyah ditolak oleh akal, itu biasanya walaupun logis, ketika ditolak oleh akal itu biasanya itu jatuh di waham. Hanya orang Islam yang masuk surga. Enggak bisa begitu. Indikatornya apa? Apakah di agama? Kalau di agama orang semua beragama. Kalau hanya Islam, Nasrani juga itu agama samawi. Nah, itu bagaimana? Nah, makanya kata Mutahari, tidak, yang masuk Islam itu hanya orang-orang yang berbuat baik. Lantas apa? Lantas apa yang membedakan Islam dengan yang lain? Itu begitu. Kata Mutahari, yang membedakan Islam dengan yang lain itu cuma satu. Kalau Islam itu mengarahkan manusia menuju Tuhan pada dirinya. Selain itu sama. Apakah semua orang bisa sampai pada Tuhan pada dirinya? Bisa.
Lewat apa? Lewat jalan agama. Tapi agama yang mana? Tinggal cari masing-masing, akan begitu. Tapi agama mengantarkan begitu. Tinggal diuji saja. Tapi dalam ruang kesemuanya diberikan ruang. Dia tidak membatasi. Jadi, kalau akal itu kan dia tidak pernah membatasi. Dalam artian dia tidak peruntukan hanya orang tertentu atau komunitas tertentu atau apa yang tertentu. Dia memberikan ruang untuk bisa mencapai apa yang dituju. Itu manusia banyak di praktek-praktek yang kalau misalnya kita bilang waham-waham yang lain, misalnya banyak yang bisa kita acu. Kira-kira begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.